Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue Amin Way Daily Ride. Yes, haha. Kali ini, hari ini hari apa sih? Hari ini hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Jam berapa nih? Jam 8.11 pagi. Gue mau berangkat kerja nih. Aduh, ya. Dan lain dan tak bukan, Jakarta pasti selalu macet ya. Kalau berangkat pagi gitu kan, orang-orang pada kerja. Kali ini gue lagi ada di tempat yang sama seperti video-video sebelumnya. Gue lagi ada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menuju ke Cipete, Jakarta Selatan juga. Nah, di sela-sela perjalanan gue kali ini, gue bakal ngebahas sesuatu tentang steering damper. Ya, benar sekali, steering damper. Kemarin gue coba untuk nge-research hal mengenai steering damper ini, dan menurut gue menarik. Ada beberapa poin yang perlu gue sampaikan kepada kalian. Jadi misalkan kalau kalian ada yang pengen beli steering damper atau belum tahu sama sekali mengenai steering damper, gue bakal jelasin poin-poinnya sedikit demi sedikit, oke? Tanpa basa-basi kita lanjut aja, let's go! Nah, steering damper tuh apa sih? Mungkin ada beberapa orang yang cukup familiar dengan nama steering damper ataupun stabilizer. Sebenarnya itu dua hal yang sama guys, steering damper kah atau stabilizer kah, itu dua hal yang sama, tapi memang hanya penyebutan namanya aja yang beda-beda. Macet kali ya. Nah, jadi beberapa orang ada yang nyebutnya steering damper, beberapa orang juga ada yang nyebutnya stabilizer, tapi itu dua hal yang sama, oke? Nah, biasanya untuk steering damper itu terbagi menjadi dua tipe gitu ya. Kita bahas mengenai dari panjang rodnya atau panjang asnya. Dia ada yang asnya sekitar 80 mili atau sekitar 8 cm. Ada pula yang sekitar 120 cm. Itu gue lupa, punya gue yang Hyper Pro itu dia rodnya atau asnya ini berapa senti gitu kan, berapa mili. Nanti mungkin bisa gue cantumin di sini untuk keterangan lebih lanjutnya. Tapi yang pasti adalah perbedaannya untuk rod yang asnya 8 cm atau 12 cm adalah untuk dia jarak main stangnya gitu, jarak main stangnya. Jadi kan ini kan kalau lu lihat di as sebelah kiri maupun kanan itu kayak ada semacam garis ini ya. Oh shit, tiga gua. Oke, kita bahas ketika kita udah naik ke atas ya. Jadi selalu macet ya, always ya. Nah, jadi di sini tuh ada rodnya, ada asnya tuh kanan sama kiri tuh kalau lihat yang batang warna silver. Nah, itu tuh kalau semakin panjang rod asnya yang batang silver itu, semakin jauh jarak mainnya. Misalkan gua ke kanan ataupun ke kiri, itu bakal mentok gitu, bakal dipentokin sama ujung-ujungnya gitu. Jadi kalau semakin pendek, jarak mainnya akan semakin pendek juga. Kalau rodnya panjang, jarak mainnya akan semakin panjang. Coba kita lihat pas kita belok ya, biar kalian bisa ngecek. Nah, jadi pas gue belok kiri, nah itu langsung kebuang tuh ke kanan kan rodnya. Nah, jadi ada main, kalau gue belok kiri dia ngikutin ke kiri, kalau gue belok kanan dia ngikutin ke kanan. Nah, jadi memang ada dua tipe. Yang pertama yang 80 cm 80 mili atau 8 cm, yang kedua dari 12. Mungkin kalau gue sih kayaknya yang 8 cm deh, sekitar 80 mili, karena biasanya 80 mili itu dipakai buat motor-motor sport atau motor-motor drag yang emang jarak main stangnya tuh sedikit gitu kan. Tapi kalau yang sekitar 120 mili itu bisa dipakai untuk motor-motor bebek ataupun motor-motor naked gitu yang memang di jarak main stangnya itu panjang. Aduh, gue mau belok kanan cuy. Belok kanan cuy. Sorry guys. Nah gitu. Nah, untuk steering damper juga modelnya nggak cuma yang lonjong-lonjong doang. Kalau kalian bisa lihat yang lonjong-lonjong kayak punya gue kayak gini gitu, ternyata pas gue cek juga dia ada model yang seperti segitiga gini. Gue memang nggak pernah pakai dan belum pernah ngeliat secara langsung model yang segitiga kayak gini itu kayak fungsinya kayak gimana. Tapi secara konsep mungkin sama ya, masih steering damper gitu ya. Nah, gue mulai dengan steering damper. Kenapa kita harus pakai steering damper gitu kan? Nah, fungsinya apa gitu kan? Fungsi steering damper adalah sebenarnya untuk membuat stang kita menjadi lebih berat atau membuat stang kita menjadi lebih stabil gitu kan. Karena di sini tuh di steering damper tuh ada sistem hidroliknya. Sistem hidrolik sama seperti shock breaker gitu kan. Dia di dalamnya ada minyaknya, ada pegasnya juga. Jadi ketika kita mau belok ke kanan atau ke kiri, dia bisa atur tingkat keberatannya melalui adjustable ini atau klik ini gitu kan. Jadi ketika lu pengen stang lu lebih berat gitu kan, lu bisa adjust
apa namanya di adjusternya, atau pengen bisa lebih ringan juga bisa gitu kan. Tapi ketika lo pakai steering damper, udah setelannya sesuai sama klik yang ada di adjustable-nya ini, jadi lo bisa rubah-rubah gitu kan. Nah itu fungsinya. Tujuannya buat apa sih gitu? Tujuannya buat apa ketika stang lu udah lebih berat? Tujuannya adalah pertama untuk membuat posisi stang lu lebih stabil ketika mau belok ataupun ketika mau lu ngebut di kecepatan tinggi gitu kan. Karena berbahaya ketika lu lagi ngebut atau lu lagi belok, terus stang tuh bergeser sedikit kan, akan berpengaruh sama grip ban di aspal, sama berpengaruh sama lane ketika kita mau belok gitu kan. Nah ada juga beberapa yang digunakan untuk menghindari yang namanya tank slapper. Bagi yang belum tahu, tank slapper adalah kayak gini nih contoh-contohnya tank slapper. Jadi itu tank slapper itu biasanya tuh karena stangnya tuh goyang atau getar parah gitu kan. Ada yang bilang tank slapper, ada yang bilang kayak tamparan setan gitu kan, apa kayak tamparan setan, tank slapper, pokoknya kayak gitulah, gua agak-agak lupa istilahnya. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu, bisa terjadi tank slapper? Jadi itu karena ketika kita berkendara dengan kecepatan tinggi, ketika kita ngebut lah ya, ketika kita ngebut itu ban belakang pasti selalu lebih nyengkram daripada ban depan. Karena kan apa namanya, roda putar kita kan ada di belakang ya, ketika kita ngebut dengan torsi yang tinggi atau dengan kecepatan tinggi, berarti ban belakang lebih neken ke bawah atau lebih neken ke aspal. Alhasil ban depannya itu lebih ngangkat sedikit kalau kita lagi dengan torsi tinggi ya. Misalnya kita ngebut dengan spontan gitu kan, atau kita ngebut sekitar 100 atau sampai 200 km per jam lah, tapi nggak nentu sih, tergantung medan juga sama tergantung motor lu. Ketika kita ngebut, ban belakangnya turun atau lebih dalam, ban depannya pasti naik ke atas, agak jinjit ke atas gitu kan. Dan ketika bannya itu naik ke atas dan turun lagi ke bawah, itu bakal nimbulin reaksi apa namanya, kalau jalan lu bumpy misal, atau mungkin motor lu kurang oke, ketika lu naik terus turun lagi, itu bakal nyebabin stangnya bergeser kalau posisi stangnya nggak pas gitu kan. Misalkan lu habis gas kenceng tanpa lu sadari ban lu itu depan lu ngangkat, ketika lu turun dari naik yang tadi itu, terus stang lu nggak pas dengan kecepatan tinggi ya, bisa jadi stang lu jadi gel-gel cuy, nggak bisa di apa namanya, dikendalikan. Makanya kita butuh banget yang namanya stabilizer ataupun steering damper ini gitu kan. Nah kayak gitu. Nah tadi udah apa namanya, fungsinya udah, terus tujuannya juga udah. Sekarang kita bahas tips-tips dari gua gitu kan, cara lu pasang steering damper ini gitu kan. Nah yang pertama sekali, ketika lu beli steering damper, lu gak dapat bracketnya. Mungkin ada beberapa motor dia yang langsung emang PNP sama motornya. Jadi misalkan lu beli Ohlins, dia udah ada bracketnya buat motor lu gitu kan. Tapi kebanyakan di pasaran adalah steering damper yang nggak ada bracketnya, atau dia cuma bentukannya lonjong doang kayak gini. Dan lu memang harus beli bracketnya terpisah. Nah lu harus beli bracket, kalau saran dari gua adalah beli bracket yang memang dia sudah PNP atau sudah diperuntukkan buat motor tersebut gitu kan. Jangan pakai bracket yang di luar motor tersebut atau custom atau apapun lah ya. Karena menurut gua ketika lu pakai barang-barang yang custom, dalam tanda arti si pembuatnya ini nggak benar-benar paham kepresisiannya gitu kan, takutnya terjadi masalah sama stang lu. Jadi stang lu tuh susah belok ataupun susah untuk dikendalikan karena bracketnya nggak sesuai sama motor lu gitu ya. Karena menurut gue itu sangat berpengaruh di kenyamanan lu berkendara juga. Ketika stang lu itu nggak enak, sangat berpengaruh karena lu langsung berhadapan sama stang, dan langsung untuk handling utama tuh di depan mata lu adalah stang lu. Ketika stang lu nggak enak, pasti bakal berpengaruh pada yang lain gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah coba untuk ketika lu belinya online, ketika lu beli steering damper ini online, coba pasang di bengkel-bengkel yang memang dia paham dan berpengalaman untuk pasang steering damper terutama. Karena beberapa bengkel yang kita temuin di pinggir jalan itu dia nggak bisa, atau kadang dia nggak punya pengalaman untuk dia pasang steering damper gitu kan. Jadi kalau lu paksain masang di mereka, bukan yang meremehkan ya, tapi kan memang setiap orang punya spesialisnya masing-masing. Setiap orang dia punya keunggulan di bidang masing-masing, nggak semuanya dia bisa gitu kan. Jadi ketika lu paksakan untuk pasang di bengkel-bengkel yang dia belum paham betul,
ya pasti dia asal taruh aja dan asal nempel gitu kan, asal nempel dan asal terpasang. Dia nggak tahu salah-salahnya, dia nggak tahu jarak mainnya dan segala macam. Dan dia akhirnya jadi stang lu nggak enak lagi, walaupun lu udah pakai bracket yang original maupun bracket yang apa namanya aftermarket gitu, ya balik lagi jadi nggak enak karena masangnya nggak bener. Nah, yang ketiga tips dari gua adalah ketika lu pasang steering damper gitu kan, memang stang lu jadi lebih nyaman, lebih stabil gitu kan. Tapi lu harus mengamini, nggak tahu gua doang, saya biar doang atau motor lain juga ataupun ada yang enggak, lu harus mengamini bahwa stang lu bakal bunyi kayak gini, klotak. Tapi which is ini nggak apa-apa sih, karena memang pasangnya seperti ini, memang dia goyang-goyang kayak gini kan, untuk ketika lu belok kiri ke kanan dia tuh nggak ngunci atau nggak bagel gitu kan. Ya kayak gitu memang. Buat beberapa orang mungkin bukan resiko yang signifikan, tapi buat gua menjadi catatan tersendiri karena jadi risih aja ketika lu lagi berkendara terus ada klotak gitu kan. Jadi ya bagaimana ya, tapi gue sekarang mencoba untuk mengamini bahwa ini harus dipasang seperti ini gitu kan. Anyway, nah kita udah bahas mengenai fungsinya, kita udah bahas mengenai tujuannya, tips dari gua cara pemasangannya, dan kita sekarang bahas brand-brand apa aja sih yang ada di pasaran mengenai steering damper ini gitu. Kalau gua sendiri gua pakai Hyperpro CSC. Jadi kalau nggak salah Hyperpro itu ada dua jenis, yang pertama CSC, yang kedua itu RSC. Kalau CSC itu dia apa namanya, hidrolik di dalam itu dia linear. Ketika lu belok, ketika lu set di klik yang sekian gitu kan, ketika ada guncangan dia pun akan meresponnya sekian gitu. Paham gak ya maksud gue ya? Nah misalkan kita ketika kita pakai RSC ya, ini yang gue baca dari websitenya, ketika lu pakai yang jenis RSC, nah ketika lu mungkin lu dalam klik atau dalam apa namanya ketegangan klik yang rendah atau yang medium gitu kan, terus lu ada guncangan yang hebat gitu, nah si steering damper ini bisa menyesuaikan. Nah gitu enaknya pakai RSC, yang gue baca dari website kayak gitu ya. Ntar gue cantumin di sini untuk websitenya Hyperpro. Jadi ketika ada guncangan yang benar-benar signifikan, dia steering dampernya bisa menyesuaikan atau mengadjust gitu kan. Tapi kalau yang CSC kayak gue ini, dia hanya by klik aja, dia menyesuaikan sama klik, walaupun guncangannya rendah ataupun tinggi, dia menyesuaikan sama kliknya aja gitu. Nah gue pakai Hyperpro di pasaran, harganya sekitar 3 jutaan, 3,4, 3,3, itu cuma bracketnya aja, steering dampernya aja tanpa bracket gitu kan. Menurut gue itu sangat worth it sih, lumayan murah juga untuk pasaran-pasaran apa namanya steering damper. Ini dari Belanda kalau nggak salah, Hyperpro. Terus yang kedua ada yang paling umum adalah Ohlins. Steering damper Ohlins itu harganya sekitar berapa ya, 6 jutaan gitu, 6 jutaan itu dia steering dampernya aja ya, yang which is buat beberapa orang ini adalah steering damper yang apa namanya ya, yang sangat-sangat powerful gitu kan. Karena beberapa buat road race atau segala macam, steering damper Ohlins ini banyak dipakai gitu kan. Dan di Indonesia juga ada distributor resmi, garansi 2 tahun juga. Jadi lu nggak perlu takut ketika lu beli Ohlins di Indonesia. Jadi karena apa namanya, after service-nya itu, after sales-nya itu yang bikin mungkin orang-orang jadi pada demen Ohlins gitu kan. Karena kalau merek-merek lain seperti Hyperpro ini, ketika lu dalam tanda hati rusak atau perlu perbaikan, lu harus ke Belanda sih buat benerin ginian doang, yang enggak dong. Nggak ada apa namanya seperti bengkel resminya gitu atau tempat resminya di Indonesia ya. Jadi mungkin kalau mau servis tuh bisa ke tukang suspensi, dia bisa untuk handle steering damper. Nah selanjutnya ada dari merek, kalau merek lokalan gue nggak tahu ya, tapi ada merek dari No Brands. Gue nggak tahu merek No Brands kayak gini contohnya. No Brands itu gue udah coba nge-research di Google ataupun di mana-mana, gue nggak tahu itu brand dari mana No Brands. Ada yang bilang sih itu brand lokal, gue cari website pun nggak ada website yang namanya No Brands dan segala macam. Jadi gue agak bingung nih mengenai No Brands ini. Tapi overall ya kayaknya bagus sih, harganya sekitar 1 jutaan No Brands. Ada juga yang dari apa nih namanya, Kenmoto aku juga nggak tahu ini dari mana gitu kan. Tapi kalau gue lihat dari Instagramnya sih kayaknya dia dari Indonesia juga, tapi pas gue cari-cari dia nggak ada website resminya Kenmoto gitu. Tapi ya udahlah ya, dia harga jutaan, yang mungkin kalau lo budgetnya minim lo bisa pakai kedua barang ini, Kenmoto maupun ya No Brands gitu kan. Oke. Mungkin sekian aja video dari gue mengenai steering damper ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan informasi yang gue berikan. Mohon maaf juga kalau gue terbata-bata, baru ngomong. Mohon maaf kalau gue terbata-bata dalam menyampaikan.
Sekian video dari gue. Terima kasih and goodbye.